Bicara tentang esensi akhlak itu sangat penting sekali. Bicara tentang esensi sebuah akhlak itu tidak jauh luput dari tingkah laku kita, tidak jauh luput dari segi aktual kita. Karena orang yang sudah yang berakhlak itu, kalau orang-orang desa itu pastinya, meskipun dia ilmunya cendek, kalau dia akhlaknya bagus, dianggap orang sangat berilmu. Yang dikatakan Imam Syafi'i pernah berkata begini, bahwa ilmu itu sangat penting sekali, tetapi yang lebih penting lagi yaitu akhlak. Ada pepatah gini dari bahasa Arab, walan pakisan. Janganlah engkau seperti pakis. Tahu pakis? Dia di tetesi air, dia tidak akan basah. Dia semakin tinggi, semakin danga. Dia pertama itu bingkluk kan ya, mengkincuk. Kalau semakin tinggi, dia akan semakin danga. Semakin tua semakin danga. Itu pakis. Tetapi beda lagi dengan sistem ini, dari sistem pari. Tahu pari? Semakin berisi semakin tunduk. Nah, dari segi inilah kita perlu tahu bahwa ilmu itu sangat penting, tetapi lebih penting lagi itu akhlak. Sekarang ini yang perlu diperbaiki oleh semua kalangannya di era ini, di era 4.0 ini, kita harus memperbaiki akhlak. Kita kekurangan akhlak di zaman saat ini. Kita kekurangan tingkah laku yang sangat baik. Kita kekurangan adab. Kita kekurangan sebuah kebaikan diri kita. Oleh karena itu, pertama-tama kali kita harus membenahi akhlak. Apa itu akhlak tadi? Ada yang bisa jawab? Tingkah laku. Akhlak itu apa tadi? Tingkah laku atau perbuatan? Saya bertanya gini. Rasulullah pun diutus untuk dunia untuk membenahi akhlak. Bahwa pertama kali yang menjadi permasalahan kita dari sebelumnya lahirnya Nabi Muhammad itu yaitu akhlak. Kita perbaiki itu dulu. Kita perbaiki akhlak dulu sebelum memperbaiki secara intelektual kita, sebelum kita memperbaiki sebuah pemikiran kita. Akhlak itu sangat penting, teman-teman. Tapi gini, kalau orang tidak berakhlak itu kasarannya itu banyak yang dibenci orang. Contohnya, kita makan diguyoni, kita berbuat baik sering disakiti. Itu yang sangat penting, bahwa akhlak itu sebagai landasan kita untuk berlandas untuk mencari ilmu. Ibaratkan batu. Tahu batu? Batu itu dia kalau ditaruh di sini pasti akan menetap. Dia meskipun taruh di sana akan menetap. Tetapi gini, batu itu keras ya? Keras. Saya taruh di tempat aliran untuk air hujan, apakah batu itu akan berpindah sendiri? Kan tidak. Pasti akan menetap di situ. Pasti selalu akan di situ, kecuali akan dipindah. Batu itu sekeras apapun, dia menuruti kita, Mas ya. Dia bisa bolong karena air. Paham?
dia pernah bolong karena air. Batu itu saya ibaratkan sebuah kita yang tidak menyeleneh kepada guru kita, selalu menaati perintah guru kita. Disuruh A langsung menetapi A, disuruh B langsung menetapi B, disuruh C langsung menetapi C. Tetapi gini, bahwa kita sama gurunya dikasih air alias ilmu. Kalau orang yang berpindah-pindah di saat mencari ilmu, gak ada akhlak untuk mencari ilmu, akan pasti itu gak akan berlobang itu sebuah batu itu. Sekeras-kerasnya apapun, kalau bicara akhlak itu sangatlah penting. Gitu. Kita belajar, saya pernah gini, pernah membaca buku, ada sebuah kata-kata gini, bahwa kemajuan di negara kita itu yaitu tergantung dari generasinya, sebagai kekuatannya mental atau akhlaknya, sebagai perbaikan akhlak atau mentalnya, sebagai kekuatan amandemen untuk akhlaknya. Jadi terpengaruhnya zaman itu di zaman saat ini yaitu akhlak kita. Contoh, kita mengabaikan teman kita yang sedang bertamu, dicipik HP, langsung fokus dengan HP ini. Terus orang yang bertamu itu mau bicara, direk-direken. Apakah itu akhlaknya? Kan akhlaknya sudah memudar di saat itu. Itulah konsep akhlak, sangat penting sekali. Karena kenapa? Saya pun mengajar akhlak. Saya belajar dari akhlak itu dari kitab Tahsinul Akhlak yang pernah mengatakan begini, bahwa ilmu sebesar apapun, setinggi derajatmu, setinggi amalanmu, tetapi akhlaknya kurang, itu sama saja dengan daun kering. Pahaman ya? Daun kering. Kenapa kok saya pakai daun kering? Karena sebuah perbicaraan itu perlu akhlak juga, sebuah penyampaian ilmu perlu akhlak juga, kan gitu. Bahwa esensi ilmu itu dari akhlak, masuknya ilmu itu dari akhlak. Bagaimana orang yang tidur di saat orang di depannya berbicara? Ayo, nah sopan, coba lihat temanmu di tengah-tengah. Sengantuk-ngantuknya itu harus ditahan dulu. Sengantuk-ngantuknya itu harus dikuatkan dulu. Paham tentang akhlak kan ya? Mungkin intinya akhlak itu sangatlah penting, karena akhlak itu ibaratkan emas permata yang tidak akan luntur sebagaimanapun dia akan ditaruhnya dimanapun itu. Kalau akhlak diibaratkan emas permata, non sewu, kalau ditaruh di atas kotoran, dia permata, masih tetap permata. Meskipun dia ditaruh dengan kotoran, itu tetap permata, itu tetap masih berharga. Itu akhlak. Gitu. Paham nggih? Bicara yang kedua, yaitu tentang bagaimana akhlak kita kepada orang tua. Ini sangat penting sekali, bahwa orang tua pun yang mendidik kita dan juga melahirkan kita dan juga memproduk kita, yang gitu. Orang tua itu sering kita marahi tapi penuh rasa sabar. Bicara pengorbanan orang tua pun sangat besar. Dan juga bicara orang tua, esensi orang tua itu perlu dihormati. Kasarannya gini,
eh, kalau orang yang masih hidup orang tuanya pasti masih belum merasakan apa itu orang tua, masih belum merasakan apa itu pentingnya orang tua. Ayah pun bekerja seperti di tengah-tengah terik matahari sampai lembur untuk malam hari, sampai eh, punggungnya sampai berbentuk dal, bengkok. Itu orang tua, itu ayah. Ayah itu kalau dari sebuah manajemen kita, ayah itu sebagai tulang punggungnya rezeki, tulang punggungnya sebuah harta, sebuah penghasilan. Ya kita itu harus perlu tahu akhlaknya, kita harus dibenahi dari keluarga dulu. Karena ridhollahi wa ridho, bahwa ridhonya orang tua itu terletak sama saja dengan ridhonya itu. Jadi jangan sekali-kali disuruh orang tuanya, jangan sekali-sekali disuruhnya malas, jangan sekali-sekali disuruh orang tuanya itu saya masih game. Kita sadar diri, kita introspeksi diri bahwa kalau kita tidak ada orang tua pasti tidak ada kita. Gitu. Kita harus introspeksi diri. Karena itu introspeksi diri itu sangat penting. Paham kan ya? Paham? Bahwa yang kedua itu bicara tentang ibu. Ibu pun yang telah mengandung kita 9 bulan tidak bisa tengkurap kan dulu, tidak bisa tidurnya dan punggungnya selalu sakit. Dan nggak pernah saya melihat orang yang berkandung itu kalau mau ke jalan-jalan dilepaskan dulu, kan nggak ada kan ya, pasti dibawa, kandungannya tetap dibawa. Jadi dari segi inilah bahwa ibu itu sebuah harta yang paling mewah, harta yang paling besar dari keluarga. Pernah saya melihat kata-katanya Thomas Alva Edison bahwa ibu itu sebuah penyemangat di sebuah masa depan. Ibu itu sebuah api kita untuk menuju masa depan. Gitu. Jadi kalau bicara esensi ibu itu, kalau ada ibunya itu diusahakan kita hormat, kita salim, kita kalau datang kepada ibunya cium tangannya. Ibaratkan gini, kalau pergi ke panti itu salaman dulu ke ibunya, sampai memiliki perasaan bahwa salaman yang terakhir. Itu kalau sudah meninggal didoakanlah dengan Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma Allahumma firli. Itu kalau kamu tidak mau berdoa, mau dengan apa lagi kamu ingin mengabdi kepada orang tua?
Mau bagaimana cara apa lagi kamu untuk sebuah pengabdian kepada orang tua? Karena ada pepatah begini. Kalau anaknya turun ke sumur, ayah ibunya juga naik sumur dan meloncat ke sumur. Kalau orang tuanya jatuh dari sumur, pasti anak mengambil tangga untuk menolong ibunya. Mungkin saya minta satu dari anak, dari teman-teman, harap diartikan apa itu yang dimaksud itu. Mungkin berdiri. Yang dimaksud tadi itu. Ayo berdiri. Ayo. Bahwa ketika kita sebagai anak akan masuk ke dalam neraka, pasti ibu ayah kita akan masuk ke neraka juga, karena mereka yang bertanggung jawab atas kita. Akan tetapi ketika orang tua kita masuk ke dalam neraka, kita tidak berikut akan tetapi kita mampu menolongnya, mampu memberi syafaat. Ya, cukup. Jadi bahwa kita sebagai anak itu harus pengabdiannya secara penuh, secara full, secara ultimate. Kalau dalam bahasa paketan kan ya, ultimate. Itu sangat perlu sekali. Karena kenapa? Orang tua itu sebagai landasan kita, juga adanya kita. Orang tua itu sebagaimana kita itu berusahanya dari orang tua. Itu. Bicara yang ketiga, kita paham tentang konsep arah tentang orang tua. Ya. Bicara yang inti dari intisari, yaitu terakhir dari materi kita, yaitu tentang akhlak kepada guru. Guru itu digugu dan ditiru. Saya bertanya gini kepada teman-teman saya di pondok kadang, konsep guru itu yang ditiru apanya? Konsep guru itu yang ditiru sebuah pengertian apanya? Perilaku, akhlak. Iya kan ya? Iya kan ya. Nah, perilaku. Kita diajari bolak-balik kepada guru kita sebagaimana itu perlu dihormati dan juga kita perlu menyegani bahwa turunnya ilmu itu dari transferan guru. Kalau ada pertanyaan gini kadang, guru itu gini Gus, kadang-kadang guru itu menyebalkan dan kadang-kadang guru itu menyerewetkan. Daripada saya memiliki guru, kita memanfaatkan teknologi kita yaitu dengan Mbak Google. Kan kesana gitu, pertanyaan sering gitu kan. Itu yang salah. Bahwa guru itu harus nyambung dengan sanadnya dengan Rasulullah. Mbak Google itu apa nih masalahnya? Kalau guru tidak nyambung sana dengan Rasulullah, itu yang dimaksud dengan guru setan gurunya. Itulah guru itu kalau di pondok itu pernah saya diajari bahwa kalau gurunya sama yang bertepatan di belakangnya gurunya, jangan sampai sampean itu melewati. Jangan sampai sampean itu langsung itu yang tidak sopan. Yang tadi itu harap diperbaiki. Itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan juga
saya tutup juga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.